Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Salsabila Harista dengan NIM 19030078 dari jurusan Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah kewirausahaan. Materi yang pertama, pentingnya mata kuliah kewirausahaan. Pendidikan kewirausahaan dinilai sangat penting untuk dilaksanakan di perguruan tinggi. Pendidikan kewirausahaan diharapkan mampu membentuk mahasiswa yang berani mandiri dan tidak terfokus menjadi pencari kerja. Pendidikan kewirausahaan mesti berjalan berkesinambungan dan tidak terlepas dari segala proses pendidikan di perguruan tinggi. Mata kuliah kewirausahaan ini ditujukan untuk memberikan wawasan mengenai kewirausahaan kepada mahasiswa, meningkatkan semangat, serta mengembangkan kemampuan mahasiswa untuk memiliki keahlian tertentu dalam membentuk usaha baru secara mandiri. Upaya-upaya tersebut dilakukan untuk mengurangi pengangguran terdidik di Indonesia serta menciptakan lulusan dengan SDM yang unggul, baik secara fisik dan mental, sehingga hal tersebut berdampak positif bagi pembangunan perekonomian bangsa. Materi yang kedua, peranan kewirausahaan dalam pembangunan bangsa. Kewirausahaan dinilai sangat memiliki peranan yang penting dalam pembangunan perekonomian bangsa. Adapun peran-peranannya yaitu membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan nasional, mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial, mendorong terciptanya masyarakat yang adil dan makmur, menambah investasi dalam negeri, menambah pemasukan dari sektor pajak. Materi yang ketiga, faktor penyebab keberhasilan wirausahawan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan wirausahawan, yaitu yang pertama, kemauan dan tekad yang kuat, yang kedua, modal yang cukup, yang ketiga, tahu mengenai target pasar, yang keempat, memberikan pelayanan yang baik, yang kelima, memiliki teknik marketing yang efektif serta handal, dan yang keenam, inovatif dan kreativitas yang tinggi. Inovatif dan kreativitas yang tinggi sangat diperlukan bagi seorang wirausahawan, karena hal tersebut dapat mendorong dia untuk membentuk suatu usaha-usaha baru yang berbeda dengan pesaing-pesaingnya, sehingga menciptakan peluang sukses suatu usaha itu tersebut lebih besar. Yang materi yang keempat itu isu-isu terkait kewirausahaan. Berdasarkan pengamatan lingkungan, bisnis kecil lebih sederhana daripada perusahaan besar. Alasan tersebut didasari pada hubungan pemilik dan manajer perusahaan. Sebagai contoh, pada perusahaan besar lebih terfokus pada strategi pertumbuhan di mana hal tersebut lebih berdampak kepada manajemen dan pemegang saham. Sedangkan pada perusahaan kecil lebih terfokus pada strategi stabilitas karena pemilik perusahaan kecil lebih mementingkan untuk menyediakan lapangan pekerjaan yang layak bagi orang-orang di sekitarnya, memberikan kehidupan yang layak bagi keluarganya, dan menjadi bos kecil dari usaha kecil dia itu sendiri. Materi yang kelima yaitu contoh-contoh wirausahawan yang sukses di Indonesia. Nah, pada materi ini saya mengambil 4 contoh wirausahawan yang sukses di Indonesia. Ya, yang pertama itu adalah Chairul Tanjung. Chairul Tanjung ini sendiri dulunya pernah membuka suatu bisnis fotokopi, menjual baju, buku-buku catatan, dan bisnis-bisnis kecil lainnya. Sehingga pada saat sekarang ini dia telah menjadi pemilik Citicorp yang mana memiliki begitu banyak anak perusahaan, salah satunya Transcorp dan Bank Mega. Wirausahawan sukses yang kedua yaitu Resylvania. Resylvania ini dikenal sebagai selebgram yang terkenal di Instagram, di mana dia dulu memulai bisnisnya dari menjadi seorang mua dengan harga 200.000 per booking, hingga pada saat sekarang ini dia telah memiliki begitu banyak bisnis. Salah contohnya yaitu bisnis kuliner dan restoran yang dia laksanakan bersama suaminya, dan bisnis clothing line, serta dia sekarang juga telah menjadi YouTuber. Wirausahawan yang ketiga yaitu adalah Ahmad Zaki. Ahmad Zaki ini sendiri merupakan CIO Bukalapak, di mana dia memulai usahanya dari membuka lapak di sebuah garasi rumahnya dan mengundang para pedagang-pedagang untuk bergabung di lapaknya. Namun seiring berjalannya waktu, bisnis Ahmad Zaki tersebut mengundang banyak investor untuk bergabung. Wirausahawan yang keempat yaitu adalah Nadiem Karim. Seperti yang kita ketahui, Nadiem Karim merupakan mantan CEO Gojek,
di mana Nadiem Karim berhasil menjadikan Gojek sebagai perusahaan startup di Indonesia, dan Gojek sendiri berhasil mengubah lifestyle orang Indonesia, di mana orang Indonesia bisa memanfaatkan fitur Gojek yang berbagai macam, contohnya Gokar, Gojek, Gosen, dan masih banyak lagi. Materi yang terakhir yaitu adalah motivasi kewirausahaan. Menurut Wikanso, motivasi berwirausaha adalah dorongan dari dalam diri seseorang untuk memulai mengaktualisasikan potensi dirinya untuk berpikir kreatif dan inovatif. Wirausahawan itu sendiri muncul jika seseorang telah mampu mengembangkan usaha dan ide-idenya secara berani dan mandiri. Ada 3 faktor yang mempengaruhi motivasi berwirausaha, antara lain niat yang cukup untuk memasuki dunia usaha, harapan dan cita-cita menjadi wirausahawan yang sukses, dan yang ketiga itu adalah dukungan dari lingkungan sekitar, baik itu dari keluarga, teman-teman, dan masyarakat sekitar. Baiklah, sekian penjelasan materi mengenai mata kuliah kewirausahaan dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.